Terima kasih sudah setia selalu menonton di channel ini, tak lupa saya doakan kalian dan sekeluarga sehat selalu. Bab 1906, Perjamuan Hongmen. Dunia Sangkar Roh. Kota kelas 1 Kota Kuning. Sebuah penginapan mewah tingkat atas di pusat kota dibeli oleh Adam dengan harga mahal. Perjamuan akan diadakan di sini. Para undangan adalah semua orang dengan kepala dan wajah di distrik bisnis Kota Kuning. Inilah yang diminta David, kumpulkan semua kekuatan di kawasan bisnis desain Kota Kuning dan selesaikan semuanya sekaligus, menyelamatkan Anda dari masalah. Apakah David memiliki kemampuan ini? Adam tidak ragu, dia telah menyaksikan kekuatan David. Anda bisa bertarung dengan Ratu Peri, apalagi bajingan kecil ini. Siapa Ratu Peri? Itu adalah kemudi sebenarnya dari Elf Domain Linglan. Bahkan di seluruh domain Linglan, Ratu Peri Isa dapat dianggap sebagai orang nomor satu. Tentu saja, kemampuan David untuk bertarung dengan Ratu Peri di dunia Sangkar Roh hanya dapat berarti bahwa kekuatan jiwanya kuat, bukan berarti kekuatannya di dunia nyata harus kuat, tetapi setidaknya itu berarti David memiliki masa depan yang menjanjikan. Dengan kekuatan jiwa yang cukup, menerobos alam tidak semudah makan dan minum. Selain itu, David memiliki kekuatan jiwa yang begitu kuat di usia yang begitu muda, yang tidak dapat dikultivasikan oleh kekuatan biasa. Pasukan yang ditempatkan di Kota Kuning semuanya di bawah kelas 2 di domain Linglan. Kekuatan teratas yang sebenarnya adalah di antara 8 kota besar. Itu adalah inti dari Linglan Domain. Lantai atas hotel mewah. 10 meja makanan lezat dari gunung dan laut sudah siap. Setiap meja bernilai banyak uang. Semua jenis bahan berharga tersedia. Segera, orang-orang penting di kawasan bisnis Kota Kuning datang ke lantai atas untuk duduk. Di depan meja ini, makanan gunung dan laut yang tak ternilai harganya, bahkan mereka belum pernah makan sebanyak itu sekaligus. Sesekali makanlah, tapi jangan terlalu boros. Makanan di atas meja ini tidak sesederhana hanya enak, itu hanya enak, tidak bernilai uang sebanyak itu di dunia Sangkar Roh. Meningkatkan kekuatan jiwa adalah tujuan akhir dari semua orang yang datang ke dunia Sangkar Roh. Oleh karena itu, makanan di atas meja juga sangat membantu peningkatan kekuatan jiwa, sehingga akan sangat berharga. Tentu saja, makanan ini masih beberapa tingkat lebih buruk daripada obat mujarab dan pil dalam binatang yang dimakan oleh Thalia. Lagi pula, apakah itu efek peningkatan kekuatan jiwa atau nilainya, ada perbedaan besar di antara keduanya. Namun meski begitu, tidak semua orang bisa memakannya secara rutin. Bahkan di lingkaran bisnis Kota Kuning, sangat sedikit orang yang berani makan seperti ini. Mungkin hanya kelas penguasa di Kota Kuning yang berani makan seperti ini. Adam melakukan semua ini atas permintaan David. Menurut David, upacara harus diikuti oleh para prajurit. Meskipun Adam merasa tidak perlu menyia-nyiakan pemborosan seperti itu, karena David yang memerintahkannya, dia akan melakukannya dengan baik. Lihatlah berbagai makanan berharga di atas meja. Orang-orang yang duduk semua berdiskusi dan kagum. Mereka tidak menyangka bahwa Adam akan begitu murah hati. Satu meja makanan bisa berharga ratusan juta. Berapa harga 10 meja? Untungnya, jika Anda menolak undangan dan melewatkan makanan ini, Anda pasti akan menyesal di kemudian hari. Pada saat yang sama mereka berpikir dalam pikiran mereka. Apa maksud Adam dengan melakukan ini? Selama periode terakhir, semua orang tertarik untuk mencoba mencari tahu apa latar belakang Adam, orang luar. Tapi tiba-tiba dia diundang ke perjamuan seperti itu. Apakah Adam membalas keluhannya dengan kebajikan dan ingin menghabiskan sejumlah uang agar semua orang memberinya jalan? Atau apakah ini perjamuan Hongmen itu sendiri? Hampir semua orang penuh keraguan ketika melihat tabel makanan lezat dari gunung dan laut ini. Adam adalah orang terakhir yang melangkah ke aula atas. Ketika dia masuk, semua orang langsung menatap Adam. Tes. Bos Adam, kamu melakukan banyak pekerjaan. Jangan melihat begitu banyak orang di tempat kejadian, semuanya berada di lingkaran bisnis, tetapi tidak banyak yang benar-benar melihat pertempuran semacam ini. Jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan pada semua orang. Pemuda itu berkata dengan keras, tetapi nadanya agak ironis. Apa yang kamu bicarakan, Bos Fortes? Kamu membuat keributan tentang hal seperti itu. Kamu belum melihatnya, jadi itu tidak berarti orang lain belum melihatnya. Sayang sekali kamu masih baik-baik saja. Orang yang dikenal di distrik bisnis Kota Kuning. Itu terlalu bodoh. Keluar, tapi jangan katakan bahwa kamu berasal dari Kota Kuning kami, aku tidak bisa kehilangan wajah itu. Adam menjawab dengan acuh tak acuh. Menurut informasi yang dia temukan, Bos Fortes ini adalah salah satu dari mereka yang diam-diam menekannya. Sekarang yang pertama melompat keluar. Adam secara alami tidak akan memiliki wajah yang baik. Terjebak. Adam, apa maksudmu? Apa maksudmu dengan kehilangan muka? Bagaimana aku mempermalukanmu? Kamu hanya orang luar, apakah kamu benar-benar berpikir kita semua bodoh? Bos Fortes menepuk meja, berdiri dan menunjuk Adam, dan bertanya dengan keras.
Tetap saja, dia memegang kendali. Tidak mempengaruhi tabel makanan lezat. Sebaliknya dengan kekuatannya, sebuah meja bisa hancur berkeping-keping dengan tamparan, dan meja makanan yang tak ternilai akan terbuang sia-sia. Bos Fortes, tetap tenang, tetap tenang. Kenapa kamu begitu marah? Aku hanya bercanda. Kamu tidak akan menganggapnya serius, kan? Hahaha. Adam tertawa setelah mengatakan ini. Jelas, dia merasa bahwa dia telah ditekan oleh pihak lain baru-baru ini, dan dia akhirnya menghirup bau mulut hari ini, dan dia merasa cukup nyaman. Adam, Anda mengundang semua orang untuk datang hari ini, apa yang ada di pikiran Anda? Jangan pikir saya tidak tahu, saya katakan, Anda hanya orang luar, jika Anda ingin berakar di Kota Kuning, Anda harus melihat apakah kita di sini setuju atau tidak, jika tidak, kamu bahkan tidak mau memikirkannya. Tentu saja aku tahu ini. Itu sebabnya aku mengundang semua orang ke perjamuan dan menyiapkan begitu banyak makanan berharga. Setelah semua orang selesai makan, akan ada acara yang lebih baik di malam hari. Ketika aku akhirnya pergi, aku masih bisa menerima hadiah. Saya harap setelah hari ini, semua orang dapat melakukannya dengan nyaman, mereka semua adalah orang-orang di lingkaran bisnis, tidak perlu membuat Anda mati, katakan saja ya. Adam langsung menyatakan tujuannya. Semua orang makan dan minum dengan baik, dan pada akhirnya ada sesuatu untuk diambil, tetapi ini bersyarat. Baru kemudian semua orang mengerti niat Adam. Perasaan ingin menggunakan metode ini untuk membeli semua orang. Katakan saja, Adam, kamu sangat baik hati menyiapkan meja makanan lezat dari gunung dan laut untuk dinikmati semua orang. Ternyata kamu memiliki motif tersembunyi. Bos Fortes mencibir. Bos Fortes, di kawasan bisnis begitu lama, Anda harus mengerti bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia. Adam, karena kamu tahu bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia, maka kamu datang ke Kota Kuning dan tidak menyapa. Kami telah mengelola pasar dalam skala besar, tetapi kamu tiba-tiba datang untuk memetik buah persik. Ada apa? Alasan? Begitu kata-kata Bos Fortes jatuh, seseorang langsung setuju. Bos Fortes benar. Bos Adam, distrik bisnis Kota Kuning dikelola oleh kita semua di sini, dan Anda adalah orang luar. Jika Anda ingin menggunakan benda ini untuk mengirim kami, tidakkah menurut Anda itu terlalu sederhana? Apakah kamu mengatakan itu? Meskipun orang lain tidak berbicara, ekspresi di wajah mereka jelas setuju. Bab 1907. Adam melihat ekspresi semua orang, sedikit mengernyit, dan menjelaskan. Bukankah aku mengatakannya, setelah semua orang makan, akan ada pertunjukan dan hadiah kecil di malam hari. Aku yakin semua orang akan puas. Bahkan, setelah periode pemahaman ini, semua orang tahu bahwa Adam kaya dan berkuasa. Tidak butuh waktu lama bagi dia untuk menghabiskan triliunan koin virtual roh. Hadiah kecil di mulutnya tidak boleh rendah nilainya. Beberapa pengusaha tingkat bawah sangat tersentuh dan ingin menerimanya. Lagi pula, apa yang dibeli Adam adalah beberapa harta karun utama, yang tidak berpengaruh pada mereka. Namun, distrik bisnis Kota Kuning tidak dikelola secara terpisah, tetapi dipimpin oleh beberapa kekuatan besar untuk mendirikan sebuah organisasi. Setiap orang adalah anggotanya. Tindakan menguji Adam kali ini juga merupakan default organisasi. Karena itu, meskipun banyak orang tergerak, mereka tidak berani berbicara terlebih dahulu, kecuali jika mereka tidak ingin bercampur di Kota Kuning. Kamu ingin menyuap kami untuk makan dan hadiah kecil. Adam, apa yang menurutmu cantik, tapi sayangnya kami tidak bodoh. Lalu bagaimana menurutmu? Adam bertanya. Ini sangat sederhana. Karena Anda ingin mendapatkan pijakan di distrik bisnis Kota Kuning, Anda harus bergabung dengan organisasi kami dan menjadi salah satu dari saya. Sesederhana itu, Adam tidak begitu percaya. Dia tahu bahwa pada dasarnya ada sebuah organisasi di kawasan bisnis setiap kota. Sehingga setiap orang tidak jahat bersaing dengan organisasi. Ketika dia berada di Kota Ember, Adam juga anggota organisasi lingkaran bisnis Kota Ember, dan statusnya tidak rendah. Sekarang dia sangat bingung. Baru-baru ini, orang-orang ini telah menggunakan berbagai cara untuk menekan diri mereka sendiri, hanya untuk membiarkan diri mereka bergabung dengan mereka. Jika begitu, katakan saja tidak. Saya tidak punya alasan untuk tidak bergabung. Sesederhana itu, Bos Fortes berkata dengan tegas. Saat itu dia mengubah nada suaranya dan melanjutkan, tetapi jika Anda ingin bergabung dengan kami, ada satu permintaan kecil. Permintaan apa? Adam terus bertanya. Dia tahu itu tidak akan sesederhana itu. Karena kamu adalah orang luar, kamu telah mengganggu pasar kami sebelumnya dan menyebabkan kerugian besar bagi semua orang, jadi kamu perlu memberi kompensasi, tidak hanya itu, tetapi juga membayar biaya keanggotaan untuk memastikan bahwa kamu tidak akan dengan jahat menaikkan harga harta di masa depan. Berapa kompensasinya? Berapa biaya keanggotaan? Adam penasaran. Dalam hal kompensasi, anggota organisasi kami harus membayar masing-masing 10 miliar yuan.
Adapun biaya keanggotaan, cukup untuk membayar 5 triliun koin roh, jadi Anda dianggap milik kami. Jika Anda tidak mengganggu pasar di masa depan, kami akan mengembalikannya kepada Anda. Saya percaya ini sejumlah uang tidak ada artinya bagi Bos Adam, kan? Bos Fortes memandang Adam sambil tersenyum. Dengarkan ini, bahkan dengan temperamen yang baik seperti Adam, ada rasa marah di hatinya. Berapa banyak anggota yang ada di organisasi lingkaran bisnis Kota Kuning? Kunjungan hari ini hanya sebagian yang lebih representatif. Jika tidak ada yang tersisa, setidaknya ada beberapa ratus. Hanya untuk kompensasi, beberapa triliun hilang. Ditambah 5 triliun iuran anggota. Hampir 10 triliun koin roh hilang. David memang kaya. Adam tahu itu, karena sejauh yang dia tahu, David telah menghabiskan lebih dari 10 triliun koin virtual roh. Tidak melukai tulang sama sekali. Biarkan dia bekerja keras untuk membeli harta karun, tidak peduli dengan harganya. Tapi tidak peduli seberapa kaya David, itu bukan cara untuk membelanjakannya, kan? Sebagai juru bicara David di luar, Adam harus memastikan bahwa setiap sen harus dihabiskan untuk pedang itu, yang layak dipercaya David. Distrik bisnis Kota Kuning akan menelan biaya 10 triliun koin roh segera setelah dibuka, dan Adam tidak setuju. Bos Fortes, beri aku perhitungannya, berapa total biayanya? Adam bertanya dengan kosong. Tidak banyak, tidak banyak. Bos, dia hanya perlu mengeluarkan 10 triliun. Jika tidak cukup, saya akan menebusnya untuk Anda, kata Bos Fortes sambil tersenyum. 10 triliun. Bos Fortes, kamu benar-benar berani berbicara. Adam mencibir. Ini tidak diputuskan oleh saya sendiri, tetapi oleh semua pedagang di Kota Kuning. Bos Fortes tampak tidak setuju. Adam mendengar kata-kata itu dan melihat lebih dari 100 orang di tempat kejadian, mereka semua sepertinya tidak ada hubungannya dengan diri mereka sendiri, dan mereka menggantung tinggi, jadi mereka tidak siap untuk membuat alasan. Tugas utamanya hari ini adalah mengumpulkan tokoh-tokoh penting di kawasan bisnis Kota Kuning. Adapun sisanya, serahkan pada David. Saya ingin menyelesaikan masalah ini dengan damai, jadi saya tidak perlu David untuk maju, tetapi itu masih tidak berhasil, jadi tidak mungkin. Jadi Adam melihat sekeliling dan berkata dengan keras. Semuanya, aku tahu maksudmu, bukankah kamu hanya ingin melihat siapa yang berdiri di belakangku? Hari ini seperti yang kamu inginkan, tuanku juga ada di sini, dan kebetulan dia ingin melihatmu juga. Syarat apapun, kamu tetap beritahu tuanku. Saya hanya seorang pelayan, saya tidak bisa menjadi tuan, jika saya dapat meyakinkan tuanku, apalagi 10 triliun, dia bahkan bisa memberi 100 triliun. Setelah dia selesai berbicara, dia tidak menunggu semua orang yang hadir bereaksi. Adam membungkuk dan melangkah ke samping. Seorang pemuda perlahan muncul, itu David. Puan muda, Adam berteriak dengan hormat. Ya, David mengangguk kembali. Dia tidak membawa Talia, dan sekarang gadis kecil itu bisa mendengarkan kata-kata David. Tidak seperti sebelumnya, kemanapun David pergi, dia harus mengganggunya. Ini juga membuat David jauh lebih mudah. Dengan berlalunya waktu, dengan persediaan harta surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan jiwa Talia pulih dengan cepat, dan dia mulai menjadi lebih dan lebih masuk akal. Kedatangan David membangkitkan rasa ingin tahu semua orang yang hadir. Semua orang tidak mengharapkannya. Anak muda seperti itu sebenarnya adalah bos di balik layar Adam. Sejumlah kecil orang telah melihat David di Kota Kuning, hanya tidak menebak identitasnya. Semua pemilik bisnis di Kota Kuning, nama saya David Liddell, saya adalah tuannya Adam, semua yang dia lakukan juga merupakan niat saya. Saya baru di sini, jika ada yang salah denganku, silakan tanyakan. David berkata dan membungkuk. Menurutnya, ini adalah upacara pertama, dan kemudian prajurit kedua kemudian kulit wajahnya berubah, dan dia melanjutkan, tapi sekali lagi, semua orang adalah pengusaha, dan aturan yang harus diikuti adalah penawar tertinggi menang, seperti lelang, kami menawar harga lebih tinggi dari Anda, dan lain-lain. Tentu saja itu normal untuk bersedia menjual harta itu kepada kami, mengapa kamu memprovokasi kami? Jika kamu berusaha keras untuk menghentikannya, haruskah kamu juga memberiku penjelasan? Tempatnya sangat sepi, bisa dikatakan tidak ada suara. Bos Fortes, yang berkonflik dengan Adam, tidak berani berbicara. Untuk menjadi penguasa Adam dan menghabiskan triliunan dolar sesuka hati tanpa mengedipkan mata, bagaimana dia bisa membelinya? Dia hanyalah pion yang diluncurkan oleh distrik bisnis Kota Kuning untuk menguji Adam. Sekarang tuaannya keluar, itu harus dihadapi oleh bos sejati. Bos Fortes tidak ingin terlibat. Bab 1908, semua orang terus berbicara. Tepat ketika seluruh tempat itu sunyi. Seorang lelaki tua tiba-tiba berdiri dan menatap David seperti kilat. David, setiap tempat memiliki aturannya sendiri. Sejak kamu datang ke Kota Kuning, kamu harus mematuhi aturan di sini.
Yang dengan harga tertinggi yang kamu katakan adalah orang yang bersaing dengan jahat, menaikkan harga, mengganggu. Begitu lelaki tua itu berbicara, dia segera digaungkan oleh banyak pengusaha di tempat kejadian. Elvisius benar, kami memiliki aturan kota kuning. Jika orang luar ingin menghancurkannya, itu adalah khayalan. Saya mendukung Elvisius. Setelah bertahun-tahun berkembang, distrik bisnis kota kuning memiliki kemakmurannya saat ini. Itu tidak dapat dihancurkan karena orang luar. Saya juga mendukung Tuan Elvi. Dukung Elvisius. Usir orang asing. Dukung Elvisius. Usir orang asing. Pria tua bernama Elvisius mengangkat tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang diam. Semua orang segera diam. Jelas, posisi Elvisius di kawasan bisnis kota kuning sangat tinggi, yang dapat meyakinkan semua orang. David, kami tidak peduli denganmu selama ini, tetapi ingin memberimu kesempatan. Jika kamu bisa memperbaikinya tepat waktu, kami masih bisa melepaskan masa lalu, tetapi hasil dari menunggu adalah kamu terobsesi. Maka Anda tidak dapat menyalahkan kami. Anda menyetujui persyaratan tadi, memberi kompensasi kepada semua orang, meninggalkan deposit, dan Anda dapat terus tinggal di kota kuning. Jika Anda tidak setuju, keluar dari sini, Anda tidak diterima di kota kuning. Elvisius melambaikan tangannya dan berkata dengan sangat mendominasi. Orang luar keluar dari kota kuning. Orang luar keluar dari kota kuning. Situasinya sepihak. Pada saat ini, David tampaknya telah menjadi musuh publik. David tidak peduli tentang ini, dan tersenyum acuh tak acuh. Dari sudut pandangnya, orang-orang di depan mereka hanyalah sekelompok rakyat jelata, tidak berbeda dengan semut. Berapa banyak lagi yang bisa? Karena itu tidak masuk akal, gunakan kekuatan untuk menekannya. Bagaimanapun, hari ini adalah untuk menyelesaikan masalah sepenuhnya. Adam tidak dapat ditunda untuk membantunya menghabiskan uang untuk mendapatkan poin dewa. Adegan itu berisik, dan semua orang menyuruh David keluar dari kota kuning. Dia tahu bahwa saat ini, tidak peduli apa yang dia katakan, tidak ada yang akan mendengarkan. Hanya ada satu cara untuk membuat orang-orang ini tutup mulut. Itu untuk menunjukkan kekuatan yang membuat mereka tak tertandingi. Maka Anda tidak perlu berbicara untuk diri sendiri. Semua orang secara alami diam. Jika kamu ingin tuan muda ini keluar dari kota kuning, itu tidak baik untuk kamu rakyat jelata, hanya sekelompok semut, hanya memberimu sedikit wajah, benar-benar berpikir bahwa aku, David, mudah diganggu, kan? David berkata sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Mata menghina. Tampaknya orang-orang yang hadir tidak memperhatikan sama sekali. Tindakannya ini dapat dikatakan telah sepenuhnya memicu kemarahan semua orang, dan mereka semua berdiri mengaum, dan ekspresi itu hampir menelan David hidup-hidup. Bajingan, apa kamu? Beraninya kamu mengatakan bahwa kami adalah semut, gerombolan. Aku pikir kamu adalah gerombolan, dan seluruh keluargamu adalah gerombolan. Orang asing berani memprovokasi seluruh kota kuning kita. Saya harus mengatakan bahwa Anda benar-benar berani. Jika Anda berhasil, di mana wajah distrik bisnis kota kuning kita di masa depan? Benar, saudara-saudara, ini tentang wajah kita semua. Kita harus mengesampingkan prasangka kita, bersatu, dan konsisten dengan publik. Bersatu dengan dunia luar. Semua orang berteriak serempak. Para pengusaha yang hadir semuanya dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan wajah mereka penuh dengan kemarahan. Orang biasa menghadapi pemandangan seperti ini. Mungkin akan sangat menakutkan. Tapi David pasti tidak akan. Siapa dia? Menekan karakter peradaban tingkat ke-7, bagaimana Anda bisa menempatkan orang-orang ini di mata Anda? Tepat ketika semua orang mengkritik David, tubuh tiba-tiba jatuh ke dalam gua es, dan langsung menjadi sunyi. Seluruh adegan yang bising menjadi sunyi. Semua orang menatap David dengan mata ketakutan. Karena semua orang merasakan napas putus asa dan menyesakkan dari David, yang membuat mereka terengah-engah. Bahkan Elvisius, yang sangat dihormati di kawasan bisnis kota kuning, memandang David dengan tatapan ngeri. Hidup selama bertahun-tahun, dia belum pernah merasakan aura yang begitu kuat. Saya khawatir seluruh kota kuning tidak akan dapat menemukan satu orang yang dapat melawannya. Siapa anak ini? Begitu muda, dia memiliki jiwa yang begitu kuat. Cukup luar biasa. Katakan, semua orang terus berbicara, mengapa kamu berhenti tiba-tiba? Bagus, aku ingin mendengarnya, kata David sambil tersenyum. Tak seorang pun di antara hadirin yang berani berbicara. Bahkan tidak bergerak, mereka bahkan tidak bisa bernapas. Setelah beberapa saat, David melanjutkan, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin bersatu dan berurusan denganku sebagai orang luar? Mengapa kamu tidak berbicara sekarang? Hah, mengapa kamu berkeringat di kepala? Apakah panas di sini? Kenapa aku tidak merasa panas? Sama sekali, ini agak keren. Masih tidak ada yang berani berbicara. Tidak ada apa-apa selain ketakutan di matanya. Bos Fortes dan Elvisius keduanya paling banyak berkeringat.
Bukan panas, tapi hawa dingin di sekujur tubuh, dan keringat dingin keluar. Karena kamu tidak berbicara, izinkan aku mengatakan beberapa patah kata, tidak ada yang keberatan, kan? Jika kamu tidak berbicara, aku akan menganggapnya sebagai persetujuanmu. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan untuk berbicara sementara waktu. David berkata dengan senyum di wajahnya. Mulai sekarang, saya tidak ingin melihat siapapun membuat gerakan kecil secara rahasia, jika tidak jangan salahkan saya atas kunjungan David, maka itu tidak akan sesederhana hari ini, jadi jangan khawatir, saya baru saja melewati kota kuning, di sini ini hanya istirahat sebentar, selama Anda tidak datang untuk mencari kesalahan, saya akan segera pergi, yang baik untuk semua orang. Setelah selesai berbicara, momentum David meroket lagi. Ledakan. Retak, tendangan. Penginapan mulai bergetar. Momentum yang menghancurkan bumi secara langsung mengangkat seluruh lantai 9 penginapan. Anda harus tahu bahwa lantai 9 adalah 1000 meter persegi, dan atapnya baru saja terbuka. Matahari tidak lagi menghalangi, menyinari. Meskipun suhu telah meningkat, itu masih tidak dapat menahan dinginnya hati semua orang. Satu persatu, mereka menatap sinar matahari yang tidak terhalang, dan hati mereka tidak hanya terkejut, tetapi juga terkejut. Apa artinya ini? Aku bahkan tidak melihat David bergerak, dan hanya dengan momentum yang dia pancarkan, lantai atas penginapan terhempas. Di dunia nyata, ada banyak, dan setiap orang dapat melakukan ini. Tapi ini di dunia sangkar roh. Setiap orang diinvestasikan secara mental, dan kekuatan spiritual terkenal sulit untuk dikembangkan. Sangat jarang di Kota Kuning memiliki kekuatan destruktif seperti itu. Dengan satu tangan ini saja, kekuatan David di Kota Kuning setidaknya bisa masuk 10 besar. Kuncinya adalah usia David, bahkan bisa menjelaskannya tidak sederhana. Di antara para pedagang di tempat kejadian, ada beberapa kekuatan besar di belakang Kota Kuning. Tetapi di mata kekuatan besar itu, mereka hanyalah seekor anjing. Pertahankan jika Anda patuh, ubah jika tidak. Jika Anda menyinggung seseorang yang tidak dapat tersinggung, hanya perlu beberapa menit untuk ditinggalkan. Bab 1909. Sebuah penginapan mewah dalam posisi ramai di tengah Kota Kuning terpotong dari atap. Gerakan besar seperti itu secara alami menarik banyak orang untuk ditonton di bawah ini. Namun, mereka tidak dapat melihat situasi spesifik di lantai ke-9, dan mereka hanya bisa menunjuk ke bawah. Manajer restoran juga menemukan sesuatu yang salah. Perhatikan bos dengan cepat. Situasi saat ini bukanlah sesuatu yang bisa dia selesaikan, dia harus mendapatkan bos. Bukan orang biasa yang dapat membuka penginapan mewah di pusat Kota Kuning. Di atas 9 lantai, meskipun atapnya terputus, tidak ada jejak debu. 10 meja pegunungan dan rasa laut masih ada di sana dengan tenang, menunggu semua orang makan. David menerima momentum dan berkata perlahan, semua orang. Makanan ini hari ini adalah kejahatan David saya. Jika diterima, duduk dan makan saja, jangan sia-sia, bagaimanapun juga, itu tidak murah. Orang yang tidak menerimanya akan jatuh ke dalam tangan saya David di masa depan, saya tidak akan sopan. Ribuan pon gunung yang ditekan menghilang. Semua orang bersandar di atas meja dan mulai menghirup mulut besar. Tekanannya sekarang terlalu besar. Setelah beberapa saat, mereka semua meragukan apakah mereka dapat mendukung mereka. Setelah bernapas dengan lancar, Elvisius berkata dengan perasaan panas di wajahnya, Tuan David, baru saja menyinggung orang yang lebih tua, dan meminta Tuan untuk memaafkan. Selama aku ada di sana, tidak ada yang berani menargetkanmu di kawasan bisnis Kota Kuning, kalau tidak aku akan membiarkan dia memakannya. Berjalan, saya juga meminta Tuan David untuk melihat usia tua dan meninggalkan saya jalan hidup. Bos Fortes melihat Elvisius mengaku. Berlutut langsung menuju David. Tuan David marah. Tuan David marah. Aku seorang bajingan, aku sialan, aku tidak boleh terlibat dalam tindakan kecil. Papa. Sambil mengatakan bahwa Bos Fortes juga menamparkan dirinya sendiri. Pada saat ini, dia menyesalinya. Menyesali mengapa Anda ingin menjadi kepala ini. Bukankah ini mencari kematian? Saya mengatakan bahwa setelah makan ini, kami masih akan menjadi teman di masa depan, kalau tidak, itu adalah musuh saya. Untuk menjadi teman saya, atau musuh, Anda dapat memilihnya. David berkata tanpa ekspresi. Aku makan. Selama Tuan David memberiku jalan, aku ingin melakukan segalanya. Bos Fortes berdiri, dengan cepat duduk di meja, dan mulai makan dengan cepat. Saya khawatir saya akan bergerak perlahan, dan saya akan diberikan oleh David. Belum lagi David biarkan dia makan makanan yang sangat berharga, biarkan dia makan kotoran tanpa ragu-ragu. Bagaimanapun, ini lebih memalukan. Nasib masih lebih penting. Setelah masalah besar, ia keluar dari dunia kandang roh. Saya tidak akan datang ke sini lagi. Elvisius juga pindah. Ketika orang lain melihat ini, mereka mulai bertindak.
Menghadapi pria yang kuat seperti David, tidak ada yang mau menjadi musuhnya. Tuan tua, ketika pemilik penginapan menemukannya nanti, dia akan memberi kompensasi kepada orang lain 3 kali lipat dari harga kerugiannya, dan sisanya akan diserahkan kepadamu. Ya, Tuan Muda, jawab He Yaoting dengan hormat. Matanya dipenuhi dengan kekaguman. Adalah layak menjadi seorang putra, tidak ada yang tidak bisa dia selesaikan. Seperti yang diharapkan dari seorang putra, tidak ada yang tidak bisa dia selesaikan. David melirik ke lantai 9, tubuhnya berkedip, dan dia langsung menghilang. Dengan pencegahannya hari ini, saya percaya bahwa tidak akan ada orang yang tidak memiliki mata lagi diam-diam diblokir. Kembali ke kediaman. Talia segera bergegas ke pelukan David. Kakak, kenapa kamu begitu lama? Gadis kecil itu bertanya dengan tamparan. Ini adalah waktu yang lama. Kakak lelaki itu kembali segera setelah akhir, dan dia tidak menunda sama sekali. David menggosok kepala Talia dan berkata di wajah manja. Sudah lama sekali, aku sudah lama menunggu. Oke. Kakak harus keluar sesedikit mungkin di masa depan, bahkan jika kamu keluar, kamu selalu bisa membawamu. Kakak, aku bercanda. Jika kamu tidak nyaman untuk membawaku, tidak ada yang membawaku, tunggu saja di rumah. Kata gadis kecil itu sambil tersenyum. Ini Taliaku yang baik, David tertawa. Tapi aku punya syarat. Syarat apa? David penasaran. Tidak peduli kemana kakak laki-laki saya pergi, Anda harus kembali. Jangan melemparkan saya sendirian ke sini. Gadis kecil itu tiba-tiba berkata. David memandang Talia itu dan tidak mengerti mengapa dia mengatakan itu. Apa yang Anda pikirkan? Saya tidak akan ditinggalkan sebelumnya. Oke, kakak berjanji padamu. Selama kamu tidak meninggalkan kakakmu, kakakmu tidak akan meninggalkanmu. David juga berkata dengan serius. Saudaraku, kami hanya menetapkannya, ini adalah perjanjian kami, tidak ada yang bisa menyesalinya. Ketika saya dewasa, saya ingin menjadi pengantin untuk kakak laki-laki. Saya pasti akan mengikuti kakak laki-laki saya seumur hidup. Gadis kecil itu berkata di wajah David. David tersenyum pahit. Apa yang bisa dia katakan? Terlepas dari hatinya, dia masih berharap bahwa gadis kecil itu dapat dengan cepat memikirkan masa lalu dan memikirkan rumahnya. Kalau tidak, benar-benar tidak ada cara untuk mengakhiri. Anda tidak selalu dapat memiliki rumah di dunia kandang. Dan apa yang harus saya lakukan jika Talia membutuhkan dunia nyata untuk bertemu satu sama lain? Bahkan, David bingung, mengapa setiap kontak satu sama lain karena sistem memiliki gagasan untuk berhubungan. Waktu berlalu dengan cepat. 3 bulan kemudian. Starvoid Realm, sekte ubin kaca berwarna-warni. David membuka matanya. Tembakan cahaya keemasan dari matanya dan menghilang dengan cepat. Dia berdiri, temperamen keseluruhan orang menjadi lebih sulit dipahami. Baru saja dia menghabiskan 100.000 poin Senhao untuk menembus kekuatan spiritualnya. Saat ini, kekuatan spiritual David telah mencapai ranah Kaisar. Level Kaisar pertama. Kekuatan di dunia nyata tidak berubah, tetapi kekuatan dunia kandang roh telah meningkat. Alasan untuk menerobos kekuatan mental juga dianggap tinggal di dunia kandang spiritual untuk sementara waktu, dan segera, Anda dapat meninggalkan kota kuning kota tingkat pertama dan pergi ke kota utama. Seiring waktu, asupan makanan Talia semakin besar dan lebih tinggi, dan persyaratan semakin tinggi dan lebih tinggi. Harta biasa tidak lagi berpengaruh banyak. Kota kuning hampir tidak bisa memuaskannya lagi. Pada akhirnya, Anda hanya bisa pergi ke kota utama. Habiskan lebih banyak uang dan beli harta yang lebih baik. Di kota utama, tidak ada kekuatan yang cukup. Kekuatan jiwa tingkat kaisar seharusnya cukup untuk menghadapi semua krisis. Adapun dunia nyata, setengah langkah Emperor Realm sudah cukup. Terobosan kekuatan mental tidak meningkatkan kekuatan tempur, tetapi tetap membantu dalam hal pertahanan, dan bukannya tidak berguna. Mengguncang tubuh. David tampak lebih energi, mata lebih cerah, seolah-olah bisa melihat segala sesuatu di dunia. Ada pesona khusus di setiap gerakan. Dia tampan ketika dia tinggi. Selain itu, dia penuh energi dan memiliki temperamen yang luar biasa. Ini benar-benar hormon berjalan. Wanita manapun yang pernah melihatnya mungkin tidak akan pernah melupakannya. David melihat tubuhnya dan masih sangat puas. Buka panel sistem. Kolom kekuatan spiritual menunjukkan tingkat pertama dari kelas kuno abadi. Kekuatan tempurnya masih setengah langkah kaisar. Poin dewa menghabiskan 100.000 poin, dan tersisa beberapa ratus. Setelah merapikan pakaiannya, David keluar dari ruangan tertutup. Bab 1910. Setengah tahun kemudian dunia kandang roh, kota kuning. Seorang pria berusia 20-an, dan seorang wanita 15 dan 6 tahun, duduk di atas pohon besar di gunung tinggi dekat kota kuning. Keduanya melihat ke kejauhan. Tidak ada yang berbicara.
Tampaknya menikmati ketenangan saat ini. Mereka secara alami adalah David. Talia hari ini bukan lagi seorang gadis kecil ketika dia pertama kali bertemu David, tetapi seorang gadis 15 atau 6 tahun. Beberapa karakteristik wanita sudah mulai dimiliki. Dada juga sedikit sebagus skala. Tempat yang paling merepotkan di David ada di sini. Gadis kecil itu menjadi gadis besar, dan kepribadiannya juga berubah. Dia tidak merepotkan sebelumnya, tetapi dia suka menyingkirkan kebiasaan mengebor lengannya. Ini tidak dapat menghindari kontak tertentu dalam tubuh. Meskipun David telah mengingatkan berkali-kali, saya juga berbicara dengan grup dengan serius. Dikatakan bahwa pria dan wanita tidak bisa saling mencium. Gadis-gadis harus menghargai diri sendiri dan cinta. Tidak bisa begitu saja masuk ke pelukan pria itu. Ini akan menjadi lelucon jika orang melihatnya. Ternyata tidak berguna. Talia masih tidak menganggapnya serius. Dia membantah David dengan kata-kata lurus. Ngomong-ngomong, aku akan menikah denganmu saat aku besar nanti, jadi apa pentingnya kontak fisik? David yang berbicara langsung terdiam. 15 atau 16 tahun. Jika di beberapa daerah miskin di bumi, mereka sudah menikah. Tentu saja, David tidak berani memberitahu Talia, jika tidak, dia mungkin akan segera menikah dengannya. Apalagi, setelah tubuh Talia tumbuh perlahan. Wajah yang semula bulat dan sangat imut itu berangsur-angsur tumbuh. Sedikit lemak bayi itu hilang. Dia adalah embrio kecantikan yang lengkap. Tunggu sampai usia 18 tahun untuk berubah lagi. Dia pasti seorang master yang akan membawa bencana bagi negara dan rakyat, dan akan menguasai negara dan kota. Apalagi Talia bukan tipe lemah dan lemah seperti itu, sebaliknya, seiring pertumbuhan tubuhnya, ia memiliki perasaan heroik. Meskipun dia tidak terlihat sangat tua, dia hanya terlihat berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Tapi seluruh kepribadiannya luar biasa. Sekilas, dia adalah tipe orang kelahiran bangsawan. Kekuatan biasa tidak dapat dikembangkan sama sekali. Bahkan jika gadis kecil itu bukan dari kekuatan teratas di domain Linglan dari peradaban tingkat 9, dia mungkin hampir sama. Bangsawan yang terpancar dari tubuhnya adalah bawaan dan berasal dari lubuk jiwanya, bukan diungkapkan dengan sengaja. Baru-baru ini, Talia sering membawa David ke tempat tertinggi di sekitar kota kuning, lalu duduk diam di atas pohon, tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam hatinya. David merasa bahwa gadis kecil itu mungkin mengingat beberapa adegan sebelumnya. Dia juga ingin tahu, tetapi dia berjanji pada Talia bahwa dia tidak akan menanyakannya lagi kecuali dia mengatakannya sendiri. Setiap kali dia datang ke sini, David hanya bisa menemaninya dengan tenang. Menunggu saat gadis kecil itu sudah cukup tinggal, lalu kembali bersama. Selain bosan, David menyalakan sistem. Tidak ada lagi yang berubah. Artinya, poin dewa telah meningkat menjadi lebih dari 80.000 poin setelah akumulasi setengah tahun. Hanya membutuhkan lebih dari 10.000 lebih, dan fisiknya juga dapat menembus ke alam kekaisaran. Saat itu, kekuatan tempur di dunia nyata akan mengalami perubahan yang mengguncang dunia. Itu akan dipromosikan dari kaisar setengah langkah menjadi kaisar yang sebenarnya. Jangan melihat setengah langkah. Dalam pertarungan nyata, yang kuat di alam kekaisaran dapat sepenuhnya menyalahgunakan setengah langkah dari alam kekaisaran dengan satu jari. Tidak ada level di antara keduanya. David awalnya ingin pergi ke kota utama terlebih dahulu, tetapi setengah tahun telah berlalu sejak dia tinggal di sini, jadi dia hanya menunggu selama 2 bulan, mengumpulkan 100.000 poin dewa, dan pergi setelah menembus fisiknya. Sejak mengambil tindakan untuk menghalangi kawasan bisnis kota kuning setengah tahun lalu. Dalam 6 bulan terakhir, belum berjalan mulus. Beberapa kekuatan besar datang untuk menguji David. Pada akhirnya, dia ditakuti oleh paparan kekuatan David, dan tidak ada yang mengganggunya sampai sekarang. Saat David sedang bermeditasi, Talia tiba-tiba menoleh dan bertanya, "Kakak, apa yang kamu pikirkan?" Tidak apa-apa. Aku hanya berpikir, haruskah kita meninggalkan kota kuning? Sebagian besar harta berharga di sini ada di tangan beberapa kekuatan besar, dan sisanya yang tersebar hampir dibeli oleh kita, dan apa yang harus dilakukan? Kamu mau, untuk terus tumbuh, kami membutuhkan harta dengan kualitas yang lebih baik, yang hanya dapat disediakan oleh kota utama. David kembali ke akal sehatnya dan berkata, "Kakak, terima kasih telah bersikap baik padaku. Kamu memikirkanku dalam segala hal, senang bertemu denganmu." Gadis kecil itu menunjukkan senyum penuh pengertian. "Karena kamu memanggilku kakak laki-laki, maka aku harus memperlakukanmu dengan baik. Anak baik, jangan terlalu sopan dengan kakak laki-laki di masa depan, atau kakak laki-laki tidak akan bahagia," kata David saat dia ingin menjangkau dan menyentuh kepala Talia seperti sebelumnya. Namun, di tengah jalan, itu berhenti. Talia saat ini bukan lagi gadis kecil seperti dulu, dan tindakan ini tampaknya agak tidak pada tempatnya.
Melihat tangan David berhenti di udara, gadis kecil itu sedikit mengernyit dengan matanya yang besar dan indah, lalu menggerakkan tubuhnya, menyandarkan kepalanya ke tangan David yang berhenti. Ada sensasi sentuhan di tangannya, David menyentuhnya dengan ringan, dan dengan cepat mengambilnya kembali. Aku tahu, kakak, jangan khawatir, Thalia tidak akan sopan lagi padamu, karena Thalia akan menikahimu ketika dia besar nanti, jadi kita tidak boleh berpisah, kan? Kata gadis kecil itu, dengan senyuman. Mata menyipit menjadi bentuk bulan sabit, yang sangat indah. Hehe, Begitu pertanyaan ini disebutkan, David merasakan sakit kepala yang parah, dan hanya bisa menggantinya dengan senyum masam. Dia ingin menjelaskan masalahnya dengan jelas, tetapi dia takut menyakiti gadis kecil yang lucu ini. Sehat. Thalia telah tumbuh seperti berusia 15 atau 16 tahun, mengapa dia tidak ingat di mana rumahnya? Atau apakah dia tidak punya rumah dan ditinggalkan? Itu akan merepotkan. Tidak mungkin seseorang tega membuang gadis kecil yang begitu imut. Mungkinkah sesuatu terjadi di rumah? David tidak tahu mengapa Thalia direduksi menjadi mencuri barang-barang di kota Ember. Saya khawatir hanya jika dia, kliennya, mengetahui kebenaran masalah ini. Kakak, gadis kecil itu tiba-tiba berteriak. Hah, ada apa? David bertanya-tanya. Tidak peduli perubahan apa yang terjadi padaku di masa depan, aku akan selalu menjadi milikmu. Tolong jangan merasa terkejut, oke? Dan jangan abaikan aku, oke? Gadis kecil itu menatap David dan berkata dengan serius. David mendengar apa artinya ini. Mungkinkah Thalia mengingat pengalaman hidupnya? Kalau tidak, dia tidak akan mengatakan kata-kata seperti itu tanpa bisa dijelaskan. Dia juga memandang Thalia, dan melihat ketulusan di wajah pihak lain, dia hanya bisa menjawab, oke. Jangan khawatir, Thalia, tidak peduli perubahan apa yang Anda miliki di masa depan, Anda akan menjadi Thalia besar, dan ini tidak akan berubah sedikit pun. Kakak sangat baik, Thalia sangat senang bertemu dengan kakak. Setelah gadis kecil itu selesai berbicara dengan gembira, dia terus bersandar lebih dekat ke sisi David, memiringkan kepalanya dan dengan lembut bersandar di bahunya. Namun, karena Thalia baru berusia sekitar 15 atau 16 tahun, dia tidak cukup tinggi, jadi kepalanya tidak bisa bersandar sepenuhnya di bahu David. David juga tidak menghentikannya. Gadis kecil itu bersembunyi di pelukannya setiap hari. Pegang dia bahkan untuk tidur. Apa gunanya mengandalkannya seperti ini? Bersambung.